Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Ini di depan saya sudah ada salah satu unit terobosan dari Datsun ya teman-teman ya. Ini atau bisa dikatakan apa ya, anaknya dari Nissan ya. Tapi ini kelasnya kelas LCGC. Ini ada New Datsun tipe Go dengan transmisi manual teman-teman. Ini tipenya di tipe, kalau nggak salah kalau di Datsun yang ini dua baris ya teman-teman ya, dua baris. Kalau nggak salah kalau di Datsun itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama yang paling bawah itu ada tipe D, di atasnya ada tipe A, dan di atasnya lagi ada tipe T, dan yang paling lengkapnya itu tipe T aktif. Nah ini kebetulan ini tipenya tipe T ya teman-teman ya, dua baris. Jadi bisa dibilang tipe lengkap juga enggak, atau bahkan tipe bawahnya juga enggak ya, bisa dikatakan tipe standarnya lah ya. Cuman ini sayangnya ini belum ada body kit, cuman udah dilengkapi sama lampu DRL bagian sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan. Oke. Pembedanya juga di antara dengan tipe T aktif, antara tipe T dengan tipe T aktif ya. Itu salah satunya antara lainnya ada di body kit sama di lampu spion teman-teman. Jadi body kit depan, side kit samping, sama di body kit bagian belakang, sama spion. Jadi kalau di T aktif atau tipe lengkapnya dia udah pakai apa, spionnya udah ada lampu sennya. Jadi kalau yang ini belum ada teman-teman. Oke. Ini PKB-nya sekitar 1,5 jutaan saja, cukup murah. Oke. Untuk fitur saya berani jamin ini mobil lebih lengkap sekelasnya daripada dengan mobil-mobil yang lain teman. Oke. Pajak ini statusnya mati, tapi tenang, kita bakal hidupin teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Kita langsung cek untuk bagian depan terlebih dahulu. Ini catnya 100% masih original teman-teman. Jadi emang yang namanya bekas pemakaian ya, pasti ada yang namanya kecacatan, itu pasti ada, atau kurangnya itu pasti ada. Nah salah satunya di sini teman-teman. Nah, ini ada bopeng-bopeng dikit, cuman ini masih original, masih kaleng semua. Ini titik-titik bekas apa ini juga nggak ketahuan ya. Jadi emang dapatnya emang udah ada keadaan seperti ini. Oke. Tapi ini masih kaleng. Nah ini juga nggak tahu nih bekas apaan. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Untuk lampu head unitnya untuk bagian sebelah kanan ini aman, nggak ada masalah, nggak pecah, nggak ngembun atau bahkan berambut gitu, nggak ada. Ini masih original juga, masih rapat sekali. Nah, ya, masih rapat. Dan untuk bagian lampu bawahnya ini lampu DRL teman-teman, atau daytime running light namanya. Ya ini jadi ini fungsi apa? Aktif secara otomatis. Ketika mobil hidup, ini otomatis bakalan hidup juga. Di bagian bawah, bumper semua aman. Untuk bagian grill depan, ini aksennya aksen honeycomb ya, atau sarang lebah teman-teman, dibanding dengan generasi sebelumnya. Untuk lampu headlamp sebelah kiri ini juga aman, nggak ada retak, nggak ada pecah, bahkan ngembun. Untuk gap-gapnya semua masih rapat, masih presisi semua, masih kaleng ya. Untuk lanjut bagian bawah, ini lampu DRL-nya semua masih aktif ya teman-teman ya. Oke, nggak ada masalah. Dan ini gap-gapnya masih lumayan rapat juga. Oke. Nah ini kita lanjut untuk bagian bodi samping sebelah kiri ya teman-teman ya. Bodi samping sebelah kiri ini mulus semua, nyaris gak ada lecet parah ya. Jadi ini masih aman semua, udah dilengkapi sama talang air juga lengkap kanan kiri. Oke. Nah kita cek untuk bagian depan ban depan. Kalau ban depan ini kita cek, kalau nggak salah ini masih asli bawaan, ya benar, masih asli bawaan di tahun 2019. Untuk bannya ini masih lumayan tebal ya teman-teman ya. Untuk ini kilometernya perlu diketahui juga, ini kilometernya masih 20 ribuan, jadi masih sangat rendah. Udah berarti udah jalan 5 tahun pemakaian ya. Oke, untuk bagian liner fender semua aman, kaki semua aman. Bagian-bagian bodi utamanya masih kaleng, ada lecet sedikit bagian sebelah sini ya. Ini dia, masih kaleng juga. Nah jadi kalau untuk bagian spion
dia belum ada lampu spionnya teman-teman, jadi masih original bawaannya seperti ini. Tapi kalau di tipe T aktif atau tipe lengkap dia juga udah ada. Lanjut ke bagian dalam. Nah, di bagian dalamnya jadi yang beda di antara New Datsun ini adalah salah satunya di joknya. Nah, joknya dia udah terpisah. Kalau dibanding generasi sebelumnya kan dia joknya dia masih nyatu ya teman-teman ya. Tapi kalau ini udah terpisah. Terus di bagian dashboard bentuknya udah beda juga, beda banget. Bahkan untuk head unitnya dia udah beda. Yang unik juga kalau untuk head unitnya ini adalah dia udah Apple CarPlay sama dia udah Android Auto. Jadi jauh lebih canggih untuk kelas-kelas yang sama dengan Datsun ini. Oke. Ini untuk bagian liner fender door trim. Plastikan semua ya teman-teman ya, jadi nggak ada aksen kulit apa semacamnya. Udah ada door pocket sama tempat penyimpanan barang juga. Oke, siaman semua. Kita lanjut di baris kedua. Masih mulus semua, masih kaleng ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Ini bahannya bahan pabrik untuk joknya ya, jadi emang belum dilapisi dengan sarung jok. Untuk bagian atas, bagian plafon semua masih bersih teman-teman ya. Ini untuk bagian karpetnya. Dan sayangnya di bagian door trim dia belum ada tempat penyimpanan minuman atau cup holder, jadi polosan aja. Tapi diakali dengan tempat penyimpanan minumannya cuma satu di depan ini. Oke. Nah, oke, masih kaleng semua. Kaleng ya. Nah, untuk bannya ini masih original bawaan juga kalau nggak salah teman-teman. Nah, original bawaan di tahun 2019 ini ya. Oke, ini bannya masih tebal banget. Nah, kalau dibandingkan depan ini masih jauh lebih tebal. Ini untuk penampakan bagian liner fender hanya kotor aja teman-teman. Oke, semua aman. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini agak sedikit kebuka ya, cuman ini masih original bawaan. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Jadi pembeda juga di antara T aktif itu dia nggak ada body kit bagian belakangnya, tapi dia udah ada dua sensor parkir, dua titik ini. Yang saya suka kalau di Datsun itu dia kalau bagasinya lumayan luas teman-teman. Tempat penyimpanan bannya dia ada di bawah sini ya, ada di bawah sini. Nah itu dia. Oke. Lanjut. Jadi bukanya masih pakai kunci seperti ini. Dan yang beda juga kalau di New Datsun ini adalah dia udah ada wipernya. Jadi udah ada wiper belakang. Kalau yang generasi lama belum ada. Kita beralih ke bagian kanan bodi samping. Gap-gapnya masih rapat ya teman-teman ya. Dan ini untuk bagian belakangnya juga masih mulus semua, nggak ada lecet ya, nggak ada lecet parah. Kita beralih ke samping. Samping ini bodinya masih mulus, nyaris nggak ada lecet parah teman-teman ya. Dan ini bodinya juga masih kaleng. Baris kedua ini juga masih kaleng. Nah, ini penampakan untuk bagian door trim masih aman semua. Plafon juga masih aman. Dan joknya ini masih original bawaan. Saya coba masuk. Ini setelan driver di tinggi badan saya. Untuk saya yang tingginya di angka 174 ya, masih ada space sedikit walaupun hanya tersisa 2 jari aja ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk baris pertama ini aja ada lecet sedikit di bagian sebelah sini, lecet ya, lecet halus saja. Bagian bodi utama, baris pertama ini masih aman semua.
Oke, scaling juga, scaling. Bannya ini juga masih lumayan tebal. Ban depan ini masih original bawaan di tahun 2019 ya, masih original bawaan. Oke. Nah ini dia. Terus yang beda untuk generasi sebelumnya di Datsun ini adalah dia untuk pengaturan power window, dia udah bentuknya sentral ya, jadi pengaturannya udah di sini. Tapi generasi sebelumnya dia masih sistemnya satu per satu, jadi tiap pintu yang ngaturnya sendiri gitu, jadi nggak bisa diatur lewat si sang drivernya. Oke, kita coba masuk. Saya hidupin. Nah ini speedometernya juga udah beda ya teman-teman ya, bentuk yang all new ini. Kita hidupin AC. Ini speedometernya udah beda dari generasi sebelumnya. Ini kilometernya asli. Kilometernya asli di angka 20 ribuan. Mana sih? Nah asli di angka 20 ribuan ya kilometernya. Terus untuk jatuh tempo olinya ini di kilometer 22.000 teman-teman. Oke. Untuk setir ini masih aman semua. Serat-serat kulit jeruknya ini masih tebal banget, ini masih kenceng, bahkan ini nyaris gak ada lecet. Untuk emblemnya ini masih aman semua. Terus spion kita cek, electrical spionnya masih aman ya, masih aman semua. Kita cek untuk bagian sebelah kiri, aman juga ya. Oke, sip, nggak ada masalah. Untuk tempat pengunciannya dia di sini teman-teman. Nah itu sistemnya kayak gitu. Tapi untuk kisi-kisi AC-nya dia masih bentukannya masih sama seperti yang edisi lama. Oke. Di bagian tengah yang kalau generasi sebelumnya dia masih nyatu ya, tapi kalau ini udah bisa, udah ada sekatnya. Di bagian tengah udah ada cup holder atau bisa tempat penyimpanan handphone juga. Nah di sini juga bisa. Oke. Untuk handbrake-nya aman. Untuk post nailingnya ini masih tebal ya, sesuai dengan kilometer. Ini dashboardnya teman-teman. Oke. Untuk sun visor semua masih aman, masih plastikan seperti baru. Lampu-lampu semua nyala. Nah ini juga plastikannya semua masih aman. Oke. Terus untuk head unit dia udah terkalibrasi dengan Apple CarPlay ya, dan head unit Android Auto. Terus apa lagi ya? Udah cukup. Mengapa saya merekomendasikan mobil ini teman-teman? Pertama, ini tahunnya tahun muda. Terus yang kedua, untuk mesin teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Ini mesinnya nyaris sama dengan mesin Nissan Match teman-teman. Jadi kalau untuk spare partnya teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatirnya dia karena spare partnya dijamin aman lah, nggak ada masalah gitu. Dan spare partnya bisa dibeli di showroom Nissan teman-teman, atau bengkel-bengkel Nissan. Nah, dan ini tahunnya kan tergolong muda ya teman-teman ya, tahun 2019. Tapi ini untuk harganya serius, ini murah banget. Ini kita buka di angka 103 juta, masih nego sampai jadi. Teman-teman mau cari mobil yang mana sih? Maksudnya mobil yang sekelas LCGC seperti ini tahun 2019, tapi buka harga di angka 103 nego. Sedangkan ini kita compare ya, sedangkan Agya aja ataupun Ayla di tahun 2019 itu dia harganya masih 100-an ke atas, tapi jauh gitu loh mas, sekitar 130 bahkan 120 bahkan sampai 130-an gitu teman-teman. Tapi teman-teman cukup 2019 ini di Datsun ya, mesinnya sama dengan Nissan, terobosan dari Nissan juga, nggak perlu diraguin lah masalah kualitas. Tapi ini harganya teman-teman kalau nego ya masih bisa dapat di angka 100 ke bawah tuh masih bisa, jadi nggak sampai 100 jutaan. Oke, ini untuk bagian mesinnya.
Bagi mesin ini aman, nggak ada masalah teman-teman, nggak ada bekas tabrakan, bekas banjir, dan bautnya juga masih aman, nggak ada bekas bongkaran, tulang-tulang semua aman ya, masih utuh semua untuk tulang-tulangnya teman-teman. Coba bautnya, mesin nggak ada bunyi macam-macam, hanya potong sama kain aja. Beberapa titik juga masih berjalan, suara iramannya standar ya, nggak ada bunyi macam-macam. Mesinnya kering, jamin gak ada rembes, gas oli gak ada. Untuk mesin original bawaan, sayangnya dia belum ada peredam. Terus untuk seal-sealnya ini masih original juga teman-teman ya, masih original, masih keras, jadi itu pertanda belum ada bekas bongkaran atau belum ada bekas cat ulang. Datsun dengan tipe Datsun Go dengan tipe T di tahun 2019 dengan transmisi manual teman-teman ya. Tahunnya cukup mudah, tapi teman-teman bisa dapat di angka 100 ke bawah, tapi ini kita buka di harga 103 nego sampai jadi teman-teman ya, nego sampai jadi. Mobil LCGC mana di tahun 2019 teman-teman bisa dapat di angka segitu ya. Untuk PKB ini sekitar 1,5 jutaan saja, pajaknya mati tapi kita tanggung hidup teman-teman, jadi nggak ada masalah. Untuk kondisi semua, untuk cacat ini 100% masih original bawaan ya, cuma lecet-lecet pemakaian aja. Untuk ban ini masih original, kilometer juga tergolong rendah, kilometernya di angka 20 ribuan ya, 20 ribuan dikit lah. Apabila teman-teman berminat bisa langsung cek di deskripsi kita, masih tersedia atau sudah terjual, atau bisa langsung cek di WA saya di 0853 48 988 338, atau bisa langsung cek di Instagram kita di Yuskar Pontianak. Saya Erwin, sampai menundur diri. Apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.